Ini katanya ASN dilibatkan. Nah, ada yang memperkenalkan istilah namanya parcok, partai coklat. Oke. Nah, nggak bisa dibuktikan itu. Yang gitu-gituan memang nggak bisa dibuktikan secara material. Tapi kita semua paham. Kita semua dengar cerita. Nggak akan bisa dibuktikan secara material. Sama dengan politik uang. Di politik uang, kata para politisi, main di mana-mana. Oke. Tapi berapa laporan Bawaslu yang menyebut ada praktek politik uang? Sedikit sekali. Kalau ditanya nih caleg-caleg, mantan caleg-caleg yang berhasil, caleg yang gagal, selalu akan mengatakan main kok, main. Iya makanya, jangankan begitu, kan mereka udah ngaku mahal ini Rai, mahal ya kan, pilkada mahal, artinya laporannya cuma 2M 3M ke KPU, artinya ada biaya yang di luar itu yang mereka keluarkan. Oke. Lalu ditanya di mana politik uangnya, ya kita nggak tahu karena Bawaslu sendiri nggak dapat, apalagi kita. Oke. Tapi semua orang kita percaya politik uangnya terjadi. Iya. Ada di mana-mana. Itu sama seperti MK nggak bisa membuktikan ada bansos yang menguntungkan capres tertentu. Karena dia karena MK-nya mau melihat ada WA-nya nggak. Iya, WA yang mengatakan bahwa bansos ini tolong disebarkan sambil mengiklankan, mempromosikan paslon si Anu. Ya, di mana-mana lo nggak bakal dapat. Atau tiba-tiba ada videonya penyebaran bansos, tolong ya ini bansos ini datang dari anu yang tolong dipilih gitu. Di mana-mana nggak akan ada. Berdasarkan itu MK mengatakan nggak terbukti nih bahwa bansos itu menguntungkan paslon tertentu. Sampai kapanpun nggak akan bisa dibuktikan. Sama seperti parcok ini. Sampai kapanpun akan sulit dibuktikan bahwa ada aparat tertentu untuk. Tapi kan kita mendengar cerita tiba-tiba kepala desa dipanggil, lurah dipanggil, tokoh-tokoh dipanggil. Dalam kultur politik Indonesia, Anda dipanggil polisi itu psikologiknya udah beda. Gitu. Psikologinya itu udah beda. Nggak perlu polisi mengatakan, dukung itu ya. Semua udah tahu kemana arahnya gitu. Oke. Nah sekarang misalnya kita tanya Pak Polisi, dari sekian banyak yang kita dengar dipanggil kan ada laporan jurnalistiknya kan yang menyebutkan kepala-kepala desa berdasarkan laporan jurnalistik itu kasusnya berapa yang sudah naik ke atas dan berapa yang belum. Nggak bisa dibuktikan Pak. Ini hari ini kita dengar MKD akan manggil anggota DPR besok ya. Untuk disidang di MKD karena dia menyebut keterlibatan aparat yang sebagainya. DPR-nya sendiri belum buktikan apakah benar aparat nggak terlibat atau tidak. Mereka udah panggil orang yang memberi pernyataan bahwa aparat terlibat di dalam pemilu dan pilkada kita. Mestinya itu laporan dari DPR yang dibahas oleh DPR, dibuktikan di persidangan-persidangan DPR. Iya. Bukan orangnya dipanggil. Anda menyebarkan hoak, misalnya begitu ya. Berdasarkan apa dia menyebarkan hoak? Karena belum pernah dibuktikan kok. Mekanisme pembuktiannya ya di DPR itu. Betul ya. Melalui Komisi 3. Dan apa? DPR menurut saya setidaknya memberi sumbangsi makin menakutkan bagi orang untuk bersuara. Iya. Anggota DPR aja bisa dipanggil, apalagi kita. Kan kira-kira begitu tuh. Anggota DPR loh. Iya, betul yang juga dilindungi oleh undang-undang berbicara, untuk berbicara. Ya, pernyataan. Itu bisa dipanggil, meskipun dasarnya sidang etik. Karena ada dugaan hoax. Gimana bisa membuktikan bahwa pernyataan dia hoax itu? Karena DPR-nya sendiri nggak pernah membuktikan bahwa peristiwa itu terjadi atau tidak terjadi. Kan mestinya itu menjadi masukan bagi DPR. Lalu dipanggillah DPR itu di sidang, di rapat-rapat komisi, panggil polisinya, adu data di situ.
gitu. Tapi kalau udah main begitu-begituan, cepat. DPR kita ini manggil, gitu. Jadi ada adigium yang berkembang sekarang ini, semua hal boleh dikritik. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan edukasi yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi saat-saat ini. Nah, tentunya bagaimana Ray Rangkuti ya sikat habis percok-percok yang viral di media sosial kita. Nah, tentunya percok-percok ini kita udah tahu itu institusi dari mana sebenarnya dan suka diintervensi oleh seorang Jokowi. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia sudah resah, sudah geram akan semuanya ini. Kita sudah muak dengan drama-drama ini. Disampaikan di sini dengan tegas menyampaikan, ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, dan bubarkan KPK. 3 institusi ini hanya menjadi alat politik penguasa yang sudah tak jadi penguasa. Lucu, kenapa mereka masih mau tunduk terhadap Mulyono? Padahal Mulyono bukan siapa-siapa. Ketua partai politik juga bukan, begitu ya. Presiden juga bukan. Kalau mantannya, ya mantan presiden. Tetapi mantan itu, ya mantan dibuang pada tempatnya, ya memalukan begitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi bahwa seorang Mulyono ini mantan pecatan dari PDI Perjuangan, dipecat teman-teman. Malu dong. Ngapain kalian masih tunduk terhadap orang-orang seperti itu? Buat apa coba? Apa yang kalian cari? Apakah amplopnya besar sehingga kalian mau diintervensi, sehingga kalian mau disuruh-suruh begitu ya? Ya, saya heran kenapa penguasa terus mempertahankan Kapolri. Ada apa sebenarnya? Atau memang apa adanya begitu ya? Ada apa? Jadi ini menjadi pertanyaan besar yang muncul di benaknya masyarakat Indonesia. Kenapa, ada apa dengan Kapolri? Kenapa mereka sulit sekali ya mengangkat marwahnya Kapolri sehingga baik kembali nantinya? Kenapa coba? Kapolri, tangan kanannya Mulyono. Ya, pantesan setiap kasus-kasus gede yang ada itu raksasa ya, kasus raksasa itu mereka sulit membongkar hal-hal seperti itu. Ya, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri kenapa tidak diganti ya? Apa tidak ada lagi anak bangsa yang lebih baik daripada itu? Kenapa? Emang gak ada lagi? Gitu ya. Kapolri dan Pak Mulyono panggil saja untuk tes kebohongan. Kalau pembuktikan mustahil seperti membuktikan angin tidak ada wujud tapi bisa dirasakan. Sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis sudah dirusak oleh Mulyono dan kroni-kroninya. Lucunya lagi, pendukung-pendukung Mulyono ini mereka dengan luar biasa menolak kalau Mulyono itu tidak curang, menolak kalau Mulyono itu orang jahat. Ya, menolak kalau Mulyono itu memakan uang bansos. Ya, ini kan secara terang benderang kita mengetahui hal-hal seperti ini. Kita udah tahu semuanya kok. Korupsi politik, yakni salah satunya menggunakan jabatan untuk kepentingan yang bukan tugasnya. Umumnya dalam proses kepemiluan dari persiapan hingga selesai jadi disumpah dan dilantik. Ya, mantap Bung Ray Rangkuti. Kritik terus biar sadar para pemain politik yang curang-curang seperti itu. Ya, terlibatnya percok ini menurut saya ini sebuah catatan bagi kita supaya berhati-hati dan waspada lagi di pemilu ke depan di tahun 2029. Ya, itu kenapa pegawai negeri sipil ya yang selalu digelontori gaji plus bonus luar biasa setiap tahun karena mereka berguna untuk mencari kemenangan. Ya, itu yang terjadi. Jika Pak Prabowo sebagai presiden ingin dipercaya oleh rakyat dan pemerintahnya bersih, singkirkan semua orang-orang titipan Jokowi. Buat apa itu dipelihara? Ya, kalau kita memelihara orang-orang yang kurang bermanfaat ataupun mereka hanya menjadi sebuah penghalang bagi pekerjaan-pekerjaan kita, itu sesuatu hal yang keji menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada perkembangan, tidak ada level up
bagi pemerintahan kita ke depannya. Semua dikuasai mereka, Bang. Orang lemah, masyarakat repot, Bang. Aneh kan, negara kita selalu duit diatur oleh Mulyono ini, teman-teman. Yang pasti Gubernur Jawa Tengah terpilih adalah Kapolda Jawa Tengah sebelum mencalonkan Gubernur Jawa Tengah. Ya, luar biasa ya. Mereka udah tahu semuanya ini. Ya, ketum Parcoknya aja Jokowi dapat predikat dari dunia sebagai koruptor kelas dunia, apalagi bawahannya. Makanya Parcok masukin departemen, kalau enggak pasti tambah parah, bukannya korupsi hilang. Bila yang bermain curang banyak oknum penegak, maka akan sulit dibuktikan secara terang benderang. Sana dengan siapa yang melakukan kecurangan tersebut itu sulit diungkapkan kembali kalau KPK tidak dapat menjalankan tugas mereka ataupun tidak ada peringatan keras dari seorang Prabowo. Prabowo harus memberikan peringatan keras supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.